Cawapres. Serius. Amin. Apa nih motivasinya? Jadi ini instruksi loh dari imam besar kita, Habib Rizik. Allahu Akbar. Semuanya untuk kita siap 2024 jihad konstitusional. Oke. Allahu Akbar. Kita akan meraih daripada jabatan kursi mulai dari RT sampai presiden harus kita raih. Jangan sampai pejabat-pejabat atau penguasa ini dikuasai oleh PKI, oleh orang-orang aliran sesat, penista agama, kelompok-kelompok, karena itu akan menghancurkan negara Indonesia. Itu siapa jadi basernya pemerintah? Saya bilang, itu kan banyak di luar yang anti pemerintah. Dulu ada MCI, Muslim Cyber Army, itu ketangkap orangnya. Ada orang bilang gitu, ketangkap orang. Itu bukan basernya pemerintah juga. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli, taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Gerung? Bagaimana seperti Said Didu? Politik identitas itu tidak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Di Indonesia itu sekarang dilanda hoax sampai kita ini tertipu seakan-akan yang salah itu menjadi benar karena dihembuskan dari berbagai sudut. Orang menyebut itu kan basernya pemerintah, bukan. Saya juga enggak tahu tuh siapa yang jadi basernya pemerintah. Saya bilang itu kan banyak di luar yang anti pemerintah. Dulu ada MCI, Muslim Cyber Army, itu ketangkap orangnya. Ada orang bilang gitu, ketangkap orang. Itu bukan basernya pemerintah juga. Sehingga saya katakan, coba kalau saya bergurau gitu ya, kalau orang membela pemerintah lalu disebut buzzer RP, buzzer rupiah dibayar pemerintah gitu. Misalnya siapa? Disebut misalnya, oh itu si DS, itu si Abu Duda, ini siapa gitu. Lah itu disebut buzzer pemerintah ya. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli, taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Gerung? Bagaimana seperti Said Didu? Jadi serang menyerangnya udah tidak ada urusan pemerintah atau bukan. Sekarang di tengah-tengah masyarakat sekarang perang hoax, saudara. Itu tugas kita semua. Tadi ada pemilu yang sehat, bagus. Tadi pemilu itu yang menghindari politik identitas. Ya, politik identitas itu tidak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Nah, ini kadang-kala orang bolak-balik nih. Identitas politik sih tidak apa-apa. Ini Partai Persatuan Pembangunan, identitas politiknya Islam, tidak apa-apa. Tapi dia tidak boleh melakukan politik identitas. Ini Partai Katolik, politik identitas politiknya memperjuangkan kepentingan orang-orang Katolik, tidak apa-apa. Boleh. Sebagai identitas politik, tapi politik identitas tidak boleh. Politik identitas itu satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu, harus didiskriminasi. Itu namanya politik identitas. Kalau saya katakan itu, saya mau milih partai ini dong karena sama dengan saya tuh identitas agamanya, tidak apa-apa juga. Kenapa memang? Tetapi lalu mendiskriminasi. Nah, ya. Apalagi sekarang lalu dimunculkan kalau mau menang, ayo umat Islam pilih saya. Hai, yang tidak Islam, nasionalis, jangan pilih itu politik identitas tuh. Kita milih yang terbaik sesudah terpilih bersatu, itulah arti membangun demokrasi dan pemilu yang sehat dan bermartabat bagi bangsa ini. Karena sebenarnya dasar-dasar ideologisnya itu sudah selesai. Tidak usah lagi diganggu dengan politik identitas. Dasar gabut. Emang dasar elu kadrun. Kada turun, kada turun. Kada turun, kada turun, kada turun. Kada turun, kada turun, kada turun. Dasar gabut.